Pemirsa, rumor adanya mafia kerap kali muncul dalam kompetisi sepak bola baik di dalam maupun luar negeri. Akibat operasi mafia ini, klub, tim, atau pemain mengatur skor akhir untuk tujuan tertentu. Bagaimana praktik ini berlangsung? Simak ulasan khas Metro Highlight berikut ini. Bendera fair play selalu dikibarkan setiap kali pertandingan resmi akan dimulai. Hal ini memiliki makna yang dalam, karena spirit untuk menang merupakan hakikat kompetisi dalam olahraga. Namun kerap kali sebuah tim sengaja mengalah karena adanya motif-motif tertentu. Bisa karena dilatari aksi ingin menutup jalan tim lain, atau bisa juga karena menghindari lawan tertentu di fase selanjutnya. Bisa juga karena ada mafia judi di belakangnya. Semua dilakukan dengan menabrak prinsip-prinsip sportivitas dan fair play, termasuk sepak bola gajah di Indonesia. Kontroversi semacam sepak bola gajah nyatanya terjadi di level internasional. Pada 21 Juni 1978, publik berhasil murka ketika timnya yang menang 3-1 atas Polandia tetap gagal maju ke babak final karena pada malam yang sama Argentina berhasil menang 6-0 atas Peru. Sikap Peru yang mengalah setengah lusin gol membuat Argentina memimpin klasemen grup B dengan 5 poin atau sama dengan Brasil, tetapi unggul selisih gol. Daniel Passarella dan kawan-kawan yang berhak maju ke final Piala Dunia 1978. Di final, Argentina akhirnya menang 3-1 atas Belanda. Di Nigeria ada sejumlah pertandingan yang bisa disebut sebagai sepak bola gajah. Tahun 2013 terjadi 2 pertandingan yang layak dicurigai. Pertama, laga antara Plateau United Feeders versus Akurba yang berakhir dengan skor 79-0. Lalu pertandingan Police Machine FC versus Babayaro FC yang berkesudahan dengan skor 67-0. Akibatnya pemain dan ofisial keempat tim ini disanksi seumur hidup oleh Federasi Sepak Bola Nigeria. Kasus sepak bola gajah yang paling fenomenal terjadi pada tahun 2002 di Liga Madagaskar. Saat itu AS Adema menang atas Stade Olympique Liemrin dengan skor 149-0. Olympique Liemrin dikabarkan sengaja mengalah dalam laga ini karena kecewa dengan kinerja wasit di laga sebelumnya yang membuat peluang mereka untuk juara pupus. Di Indonesia, kesengajaan mengalah dalam sebuah pertandingan kerap diistilahkan dengan sepak bola gajah. Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh wartawan olahraga Jawa Pos, Abdul Muiz, untuk menyebut kasus memalukan saat Persebaya mengalah 0-12 dari Persipura pada pertandingan divisi utama Perserikatan PSSI 1987-1988, tepatnya pada 21 Februari 1988. Hal ini sengaja dilakukan Persebaya agar PSIS Semarang gagal maju ke fase selanjutnya. Publik mengecam aksi tersebut, namun tak ada sanksi yang dijatuhkan kepada klub asal Surabaya tersebut. Persebaya melakukan praktik kotor itu karena sakit hati terhadap PSIS Semarang. Pada musim 1985, PSIS Semarang diduga mengalah 0-6 dari PSM Makassar sehingga menggagalkan Persebaya masuk ke babak 6 besar divisi utama. Tak hanya di level klub, sepak bola gajah juga terjadi di level tim nasional. Pada Piala Tiger 1998, aksi tak terpuji dilakukan timnas Indonesia saat berhadapan dengan Thailand. Demi menghindar dari Vietnam di semifinal, Indonesia dan Thailand sama-sama tak ngotot untuk menang. Ketika itu pertandingan nyaris berakhir imbang dengan skor 2-2. Namun di penghujung babak kedua, pemain belakang Indonesia Mursyid Effendi dengan sengaja memasukkan bola ke gawang sendiri. Skor pun berubah menjadi 2-3 untuk kekalahan Indonesia. Akibat aksi tersebut, Indonesia diberi hukuman denda sebesar $40.000 Amerika Serikat oleh FIFA. Skuad Garuda dinilai telah merusak semangat sepak bola. Mursyid sendiri dihukum tak boleh tampil di event internasional seumur hidup. Di tubuh PSSI, Aswar Anas yang menduduki kursi pimpinan memilih mundur dan digantikan Agung Gumelar. Dan sepak bola gajah itu kembali terulang saat PSS Sleman menghadapi PSIS Semarang. Faktanya, sepak bola yang diwarnai dengan tindakan tidak sportif seperti itu ada dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan itu menjadi kotoran yang harus dibersihkan.
Sudah ada semacam stigma, sudah ada semacam tradisi dalam tanda kutip bahwa pengaturan-pengaturan hasil pertandingan itu seperti ada gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, saya kira juga kayaknya nggak akan terjadi hal-hal negatif seperti yang kita lihat sekarang ini, di mana terjadi pertandingan gajah, sepak bola gajah, yang semua golnya itu tercipta dari hasil bunuh diri. Ya, ini kan terjadinya setelah 20 tahun yang lalu terulang lagi. Sekarang ini dulu terjadinya itu di luar negeri ya, waktu kejuaraan ASEAN. Ini terjadinya di dalam negeri kita, kompetisi divisi utama. Jadi ini sebenarnya bukan bagian dari sepak bola Indonesia. Ini adalah kotoran dari sepak bola Indonesia. Oleh karena itu kotorannya harus kita bersihkan. Faktanya, sepak bola gajah atau lebih luas lagi sepak bola dengan pengaturan skor atau match fixing memang terjadi di Indonesia. PSSI menyatakan sudah bekerja keras untuk membuat sepak bola lebih bersih dari pengaruh suap dan pengaturan pertandingan. Ya, kita dengan pembuktian. Jadi Komdis kami bekerja, tim kami bekerja. Ya, tim kami punya tim anti suap, tim punya tim anti match fixing, ya, yang terus berkoordinasi dengan FIFA Security. Jadi data-data apapun, apa saja informasi yang kita dapat di masyarakat itu kita kembangkan. Jadi tim kami bekerja terus. Dalam kasus PSS versus PSIS, Komisi Disiplin terus melakukan penyelidikan lebih luas untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Komdis menjanjikan kasus ini akan tuntas dalam 2 pekan. Komisi Disiplin akan melakukan investigasi secara lengkap, satu demi satu, kepada pemain, kepada ofisial, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan itu. Namun jangan lupa bahwa ada rumor keterlibatan PSSI dalam kasus ini. Tindakan PSS dan PSIS yang sengaja mengalah itu karena ingin menghindari Borneo FC yang disebut-sebut dapat jaminan dari PSSI untuk melaju hingga final sekaligus mendapat jatah promosi ke ISL. Lepas dari benar tidaknya rumor ini, tentu Komisi Disiplin atau Komdis PSSI harus memperhatikan rumor ini. Sebab sebagian masyarakat sudah terlanjur mempercayainya. Karena itu, perluasan penyelidikan kasus PSS versus PSIS seharusnya melibatkan pihak di luar PSSI. Jika hanya melibatkan pengurus PSSI, tentu ada kekhawatiran penyelidikan tidak akan menyentuh pihak-pihak internal yang diduga terlibat. Ya, kalau kita mungkin agak was-was, agak takut bahwa PSSI tidak akan terbuka, tidak akan transparan dalam menginvestigasi persoalan ini, saya pikir bisa saja PSSI melibatkan pihak lain di luar PSSI untuk sama-sama ikut terlibat di dalam investigasi ini, sehingga nanti apa yang didapat itu akan lebih transparan dan publik bisa lebih tahu bahwa investigasi yang dilakukan PSSI dengan melibatkan pihak lain ini memang benar-benar dilakukan. Ini untuk menjaga keseimbangan data-data yang diperoleh oleh PSSI. Dari waktu ke waktu rumor adanya mafia dalam sepak bola tanah air selalu muncul. Gejalanya dapat dirasakan, namun selalu sulit membuktikannya. Memang sepak bola sudah menjadi semacam hajat hidup orang banyak dan karenanya sangat potensial dimasuki aksi mafia. Di antaranya untuk kepentingan judi dengan cara pengaturan skor. Bahkan menurut FIFA, mafia pengaturan skor pertandingan sepak bola beroperasi di 80 negara. Yang mencengangkan, pusar dari operasi mafia pengaturan skor itu ada di Singapura. Tak heran jika mafia itu juga beroperasi di Indonesia. Tentu saja Liga Sepak Bola Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Bukan hal mudah untuk memberantas mafia dalam sepak bola Indonesia. Lebih tidak mudah lagi karena selalu ada kecurigaan di masyarakat bahwa PSSI menjadi bagian dari operasi mafia tersebut. Ini menjadi saat yang tepat bagi PSSI untuk membuktikan kredibilitasnya. Pemirsa, Liga Sepak Bola Indonesia sudah digelar cukup lama, namun apa yang diklaim sebagai liga profesional ini tak kunjung profesional. Kenapa alasannya? Sesaat lagi.